Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2 bab lingkaran. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 65 hingga 66. Terutamanya yang tabel-tabel ini ya dek ya, kita bahas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan kritis, hubungan antar unsur lingkaran. Berilah tanggapan ya atau tidak terhadap pernyataan berikut, serta berikan alasan. Oke, untuk nomor 1, pernyataannya, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Ya atau tidak? Ini jawabannya adalah iya. Oke, di sini kita jawab dulu ya. Tadi diminta berikan alasan. Alasannya seperti ini, Dek. Ini Kak Sari sudah gambar sebuah lingkaran. Misalnya di sini kita punya jari-jari 10 cm begitu ya. Jari-jari itu kan dari titik pusat ke titik yang terluar pada lingkaran ya, dari titik pusat ke titik pada lingkarannya. Ini jari-jari. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Sari buat lagi jari-jari yang seperti ini. Di sini, ini panjangnya juga harus sama dong ya, sama yaitu 10 cm juga gitu. Kemudian kalau Kak Sari bikin jari-jarinya seperti ini dek, nah diluruskan begini. Oke, maka jari-jari yang sebelah sini pun ini panjangnya sama ya, 10 cm. Dan kan kita tahu kalau dari titik pada lingkaran sampai dengan ke titik pada lingkaran melalui titik pusat itu dinamakan diameter. Berarti diameternya berapa? Diameternya sama dengan jari-jari yang di sini 10 cm ditambah jari-jari yang di sini 10 cm juga. 10 cm tambah 10 cm itu 20 cm. Jadi terbukti pernyataannya tadi benar. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Kalau kita tuliskan seperti ini, diameter sama dengan 2 kali jari-jari, sama dengan 2 kali jari-jarinya kita ambil yang 10 ya, pokoknya ya 10 cm sama dengan 20 cm. Terbukti begitu. Jadi ini alasannya. Kalian boleh ikutan gambar kayak punya Kak Sari kayak gini ya, lebih sempurna. Oke, sekarang kita beralih ke pernyataan yang kedua. Baca dulu. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Nah, ini kita gambar ulang lagi lingkarannya. Untuk gambarnya, Kak Sari buatkan yang seperti ini ya, untuk pernyataan nomor 2. Di sini ada juring yang kecil, sudutnya 90 derajat. Kemudian juring yang besarnya, ini sudutnya sisanya ya. Nah, sudut dalam satu buah lingkaran itu kan 360 derajat ya, Dek ya. Kalau di sini sudah ada 90 derajat, maka sisanya ini tinggal kita hitung aja. 360 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 270 derajat. Yang ini ya, sudut di sini 270 derajat. Oke, nah sekarang kita misalkan untuk jari-jarinya 7 cm aja ya. Nah gini, kita siap menghitung untuk pernyataan ini tadi. Jumlah panjang busur besar itu dari titik sini sampai ke sini deh. Ini ya panjang busur besar. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil. Busur kecilnya yang mana? Yang ini ya, dari titik sini nah ke sini. Ini panjang busur kecil, katanya sama dengan keliling lingkaran. Nah, kita hitung satu persatu dulu. Panjang busur besarnya berapa, panjang busur kecilnya berapa. Nanti kalau dijumlahkan apakah sama dengan keliling lingkarannya. Jadi menghitungnya 3 kali ya. Yang pertama kita hitung dulu panjang busur besar. Cara menghitungnya gini deh. Panjang busur besar itu sudut pusatnya kan 270 derajat ya. Tulis di sini panjang busur besar sama dengan ya sudut pusatnya berarti 270 derajat per satu lingkaran penuh 360 derajat dikali dengan rumus keliling lingkaran 2 kali pi kali r gitu ya. Sama dengannya sini aja deh, nggak usah di atas ini. Nah gini, terus sama dengan kita hitung ya, 270 derajat per 360 derajat, derajatnya boleh dicoret aja karena sama, nolnya juga boleh dicoret ya karena sama. Tersisa 27 per 36. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 9, 27 bagi 9 itu 3, 36 bagi 9 itu 4. Berarti 3 per 4 kali 2 kali pi nya kita pakai 22 per 7 ya.
terus dikali jari-jarinya, R-nya. R-nya tadi kita misalkan dengan 7. Nah, ini tinggal dicoret-coret aja. 7 dengan 7 dicoret habis. Kemudian 22 sama 4 boleh ya, sama-sama dibagi 2 ya. 22 bagi 2 11, 4 bagi 2 ya 2. Nah, ini ada 2 sama 2, coret lagi aja. Tersisa 3 kali 11. Berapa? 33. Satuannya, karena di sini jari-jarinya cm, maka panjang busur besarnya juga cm. Jadi untuk panjang busur besar di sini dari titik ini sampai ke titik yang di sini, kita misalkan A sampai B yang besar ini ya Dek ya, panjangnya adalah 33 cm. Nah, sekarang langkah kedua kita hitung untuk panjang busur yang kecil, B sampai ke A ini atau A sampai ke B, tapi yang kecil di sini. Caranya mirip kayak tadi, kayak di sini ya. Tulis dulu panjang busur kecil, panjang busur kecil sama dengan, nah, sudut pusatnya dulu. Sudut pusatnya yang kecil ini tadi 90 derajat, berarti ya 90 derajat per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran 2 kali pi kali r, kayak gitu. Kita masukkan ya, sama dengan derajat sama derajatnya hilang, 0 sama 0 nya boleh dicoret, tinggal 9 per 36. 9 per 36 itu kalau disederhanakan sama-sama dibagi 9, 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 itu 4, terus dikali 2 kali pi-nya kita pakai 22 per 7 juga, kali R, jari-jarinya yang ini ya, 7 cm, tulis 7 aja. Sama dengan, yuk coret-coret dulu, 7 sama 7 habis, 22 bagi 4, 22 sama 4 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 22 bagi 2 11, 4 bagi 2 ya 2. Ini 2 bagi 2 habis atau 1. Kemudian tinggal 1 kali 11 saja. 1 kali 11 adalah 11, satuannya cm. Jadi panjang busur kecil ini adalah 11 cm. Nah, tadi panjang busur besar 33 cm ya. Ini kasar ditulis ini ya, Dek. 33 cm. Panjang busur kecilnya 11 cm. Sekarang tugas kita adalah menghitung keliling lingkaran ini. Kalau nanti kelilingnya dijumlahkan hasilnya adalah 33 tambah 11 yaitu 44, maka pernyataan nomor 2 itu benar. Oke, sekarang kita hitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Berarti sama dengan 2 kali 22 per 7 kali jari-jari. Jari-jarinya ya 7 ya, tulis ini 7. Sama dengan 7 coret sama 7 habis, tinggal 2 kali 22. 2 kali 22 adalah 44, satuannya cm. Ternyata kelilingnya 44 cm, sesuai ya dengan jumlah panjang busur besar dan panjang busur kecil. Ini kalau kita perhatikan 33 cm tambah 11 cm juga 44 cm. Jelas ya? Jadi terbukti pernyataan nomor 2 itu juga benar, atau kita tulis pada kolomnya di sini. Tadi kan mintanya berilah tanggapan iya atau tidak ya. Berarti untuk nomor 2 ini tanggapan kita adalah iya gitu. Sip. Nah, sekarang masuk ke pernyataan nomor 3. Baca dulu. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Apakah benar? Tentu saja benar ya. Tadi kan kita sudah bahas yang di nomor 2. Di sini busurnya ini kan bagian dari lingkaran, jelas dong. Kalau sudut pusatnya 270 derajat, ternyata busurnya ini adalah sepanjang 3/4 lingkarannya ya. Kalau yang 90 derajat, ternyata busurnya panjangnya adalah 1/4 dari keliling lingkarannya. Jadi memang busur itu bagian dari keliling lingkaran. Oke, otomatis jawaban nomor 3 juga kita kasih tanggapan iya. Nah, sekarang nomor 4, keliling lingkaran adalah busur terbesar. Iya, betul lagi. Kok bisa? Nih, lihat ya. Kalau kita kembali lagi ke gambar yang nomor 2 ini tadi, keliling itu kan dari A sini, muter sampai kembali lagi ke A. Itu kan keliling ya. Dan A sampai ke A ini sama aja dengan busur terbesar. Busurnya
total satu lingkaran penuh. Kalau dari A sampai ke B yang kecil ini busurnya hanya 1/4 lingkaran. Kalau dari A ke B tapi yang besar ini busurnya hanya 3/4 lingkaran. Tapi kalau dari A sampai kembali lagi ke A, ini seperti busur satu lingkaran penuh. Jadi, pernyataan nomor 4, keliling lingkaran adalah busur terbesar. Iya, betul ya. Kita sudah jawab, tanggapan kita iya. Nah, sekarang masuk ke pernyataan nomor 5. Diameter adalah tali busur terpanjang. Gambar lagi yuk lingkarannya. Katanya nomor 5 ini kan diameter adalah tali busur terpanjang. Kak Sari beri tanggapan dulu ya. Tanggapannya adalah iya, benar. Nah, pembuktiannya gini deh. Misalnya kita punya satu buah lingkaran ya. Terus di sini ada titik A, di sini titik B. Maka ini adalah busur AB. Kemudian tali busurnya yang mana? Tali busurnya itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi tali busur AB itu segini. Oke, panjangnya segini ya, kira-kira 2 cm gitu ya. Terus kalau misalnya kita punya busur BC, C-nya di sini. Nah, maka ini adalah busur BC. Tali busurnya yang mana? Tali busurnya adalah titik yang menghubungkan antara garis yang menghubungkan antara titik B dengan titik C. Jadi panjangnya tali busur BC itu segini ya. Berapa senti itu? Lebih panjang lah ya pokoknya daripada tali busur AB. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya busurnya itu adalah CD ya, tetapi D itu letaknya di sini, Dek. Nih, Kak Sari buatkan ya. D itu letaknya di sini. Wah, gitu ya. Jadi ini oke, dari C ke D ini adalah busur CD. Oke, terus kalau kita hubungkan titik C dengan titik D melalui titik pusat, ini nanti akan menjadi sebuah diameter. Coba kita hubungkan ya, C ke D. Tapi ini kalau dilihat dari gambar, C ke D ini kalau dihubungkan nggak bisa melalui titik pusat. Berarti biarin aja, kita bikin dulu ya busur CD. Berarti gini deh, busur CD itu dari titik C ke titik D, dan CD ini adalah tali busurnya. Nah, sekarang kita buat yang melalui titik pusat ya. Caranya gini deh. Misalnya dari C, nah ini dihubungkan ini ke E ya. Nah, di sini. Nah, gini. Di sini ada titik E. Maka dari C ke E ini merupakan busur CE. Dan tali busurnya yang mana? Tali busurnya yaitu garis dari titik C ke titik E. Dan karena dia melalui sebuah titik pusat di sini, ya, melalui titik pusatnya, maka CE ini juga dinamakan sebagai diameter lingkarannya. Dan kalau kita bandingkan, mana tali busur yang paling panjang? Apakah tali busur AB, tali busur BC, tali busur CD, atau tali busur CE? Tentu saja yang terpanjang adalah tali busur CE. Jadi betul ya pernyataannya, tali busur yang paling panjang adalah diameter, atau dibalik, diameter adalah tali busur yang terpanjang. Coba kita lihat nih, diameter adalah tali busur terpanjang. Oke, jelas ya? Nah, kalau pembuktiannya kalian bisa bikin gambar-gambar seperti ini. Nanti misalnya bikin titik di sini pun bisa. Katakanlah titik F ya. Mau bikin tali busur apa nih? Kalau tali busur EF ya dari titik E ke F. Kalau bikin tali busur CF ya dari titik C ke F. Tali busur AF juga boleh dari A ke F. Coba nanti bandingkan panjangnya. Pasti tidak ada yang melebihi panjangnya tali busur CE ini atau diameter ini. Jelas ya? Oke, itu untuk soal nomor 5 atau pernyataan nomor 5. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan nomor 6-nya. Baca dulu, apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Iya, ini juga betul ya, atau pernyataannya kita jawab sebagai iya. Apotema itu memang selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Nah, gambarnya kayak gini deh apotema. Nih ya, aku punya lingkaran lagi. Kalau kita bikin busurnya busur A sama B di sini, oke. Terus kita bikin tali busurnya, berarti menghubungkan dari titik A ke B, ini tali busurnya ya. Dan apotema itu harus kayak gini gambarnya. Dari titik pusat atau sebutnya titik O, ini tegak lurus dengan garis AB. Kayak gini, Dek. Nih, kita bikin tegak lurus ya. Tegak lurus itu harus siku-siku ya. Bismillah.
Nah, gini. Terus dikasih tanda tegak lurus. Nah, ini adalah apotema. Katakanlah sini titik T gitu ya. OT ini adalah apotema dan dia tegak lurus dengan tali busur AB. Paham? Jadi pernyataan nomor 6, apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Jawabannya adalah ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Kita baca dulu pernyataannya. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Nah, loh, di sini ada beberapa unsur lingkaran. Yang pertama tembereng, yang kedua juring, yang ketiga ada segitiga di dalamnya, kemudian ada apalagi? Sudah ya, tali busur, pembatas tembereng, jari-jari dan lain-lain juga ada. Oke, Kak Sari buatkan gambarnya dulu untuk memperjelas pernyataan nomor 7 ini. Oke, gambarnya seperti ini deh. Kak Sari kasih tahu yang mana tembereng ya. Kalau di sini ada A, di sini titik B dan O ini titik pusatnya, maka A, O, B seluruhnya ini ya. Nih, Kak Sari pakai pensil ya. Seluruhnya yang di sini ini merupakan juring. Juring A, O, B. Kemudian tembereng itu yang mana? Tembereng itu adalah busur AB ini yang dibatasi dengan tali busur AB ini. Jadi hanya yang di sini aja. Hanya yang di sini nih tembereng ya. Itu namanya tembereng. Kemudian luasnya ini bagaimana? Tadi pada pernyataan luas tembereng di sini adalah luas juring AOB yang sepotong pizza ini kan dikurangi dengan luas segitiganya. Nah, betul aja itu. Memang seperti itu rumusnya ya. Jadi, luas tembereng adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Simpelnya kayak gitu. Ya dong, kalau juringnya luasnya sekian, kemudian kita kurangi dengan segitiganya yang sekian, tentu saja yang tersisa hanya temberengnya aja. Nah, di sini untuk pembuktian atau untuk penggunaan rumusnya, Kak Sari gunakan sudut pusat AOB-nya 90 derajat nih, siku-siku, kemudian jari-jarinya 14 cm. Kita hitung ya, sekalian untuk belajar ya ide ya. Langkah pertama kita hitung dulu untuk luas juring AOB. Jadi yang segini, seluruhnya ini tadi, atau yang garis arsiran pakai pensil tadi ya. Nah, luas yang di sini kita hitung. Luas juring AOB rumusnya itu gini deh. Sudut pusatnya berarti 90 derajat per sudut satu lingkaran penuh 360 derajat dikali rumus luas lingkaran, yaitu pi kali R atau pi kali R kuadrat, sama aja ya. Nah, sama dengan ini derajat-derajatnya hapus, 0 sama 0-nya coret aja. Tinggal 9 per 36. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. 1 per 4 kali pi-nya kita pakai 22 per 7 kali R. Jari-jarinya ini ya 14 kali lagi R, berarti 14 lagi. Tinggal dihitung nih, sama dengan mau yang mana dicoret. Boleh nih, 14 sama 7 kan? 14 bagi 7 itu 2. Kemudian 2-nya dibagi sama 4 boleh ya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 ya 2. Kemudian mana lagi dek? Ini ya, 14 dibagi 2 7 ya. Dah tersisa 1 kali 22 kali 1 kali 7. Kali 1 kan abaikan aja, tinggal 22 kali 7 ya. 22 kali 7 itu 154. Satuannya cm persegi. Ini luas apa? Ini luas juring AOB semuanya yang diarsir pensil. Nah, 154 cm persegi. Sekarang kita mau menghitung luas segitiga AOB. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tingginya segitiga. Alasnya itu 14 cm, tingginya itu juga 14 cm. Kan jari-jari ini juga jari-jari. Jadi menghitung luas segitiga ABC seperti ini. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali ini ya dek ya. Alasnya kita anggap sebagai OB ini. Terus dikali tingginya. Tingginya adalah OA. Kayak gini. Dihitung yuk. Sama dengan setengah kali OB tadi 14, OA juga 14.
14 ya, masukkan kali 14 kali 14 sama dengan 14 nya aja dibagi 2, 14 bagi 2 adalah 7, tersisa 1 kali 7 kali 14. Nah 1 kan bisa diabaikan aja, tinggal kita kalikan 7 dengan 14 ini ya. 7 dikali 14 adalah 98, satuannya cm persegi juga. Oke, kita ulang. Luas juringnya yang ini ya, potongan pizzanya ini sudah ada tadi 154 cm persegi, siap. Kemudian luas segitiga AOB nya juga sudah ketemu, yaitu 98 cm persegi. Oke, maka untuk menghitung luas temberengnya adalah ya luas juring dikurangi dengan luas segitiga tadi. Tulis sekalian di sini, luas tembereng gini ya, sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga ABC tadi. Kok ABC deh? Bukan ABC ya, AOB. Di sini diralat dulu ya sayang ya, luas segitiga AOB. Kayak enakan ngomongnya ABC gitu ya. Gini, tidak merubah hitungannya ya, hanya namanya aja yang dirubah. Kemudian kita masukkan luas juringnya adalah ini ya, 154 cm persegi dikurangi luas segitiga AOB nya yang ini 98 cm persegi. Hasilnya berapa? Dihitung-hitung hasilnya 56 cm persegi. Nah ini contoh penggunaan rumus menghitung luas tembereng ya, berdasarkan dari pernyataan nomor 7 tadi. Tetapi intinya nomor 7 tadi, luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah 2 jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Pernyataan ini adalah kita jawab dengan tanggapan iya atau benar. Intinya kayak gitu ya Dek ya. Jadi Kak Sari ulang sekali lagi, luas tembereng, luas yang kecil ini diperoleh dari luas juring dikurangi dengan luas segitiganya. Selesai. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 66, pernyataan berikutnya. Nomor 8, pernyataannya, jika semakin besar luas suatu juring, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga. Iya atau tidak? Ini Kak Sari jawab dulu adalah iya. Pembuktiannya seperti ini deh. Kita masih menggunakan gambar segitiga yang kita pakai di nomor 7 tadi ya. Datanya sama. Di sini pusatnya O, titiknya A dan B, berarti juringnya AOB. Kemudian sudut pusatnya 90 derajat ya, siku-siku, dan jari-jarinya 14 cm. Nah, ini tadi kita sudah pernah menghitung ya. Luas juring AOB ini adalah 154 cm persegi. Ini mirip kayak hitungan nomor 7 tadi ya, Dek ya. Nah, sekarang kalau di sini 90 derajat ya, luasnya 154 cm persegi. Nah, kalau misalnya kita perluas juringnya menjadi seperti ini Dek, menjadi nah kayak gini, katakanlah dari D ke E, ini jurinya D sampai ke E. Kak Sari tambah di sini. Nah ya, oke. Nah kayak gini, kira-kira luasnya apakah juga makin besar? Iya dong, luasnya makin besar. Terlihat dari gambar aja, kalau A, O, B ini tadi sekian, maka nanti D sampai E, D ke O ke E ya, berarti D sampai E ini pasti lebih besar. Nah, lebih besarnya berapa? Perhatikan, tadi kan AOB sudut pusatnya 90 derajat. Nah, sekarang kalau DOE sudut pusatnya ini, Dek, dari seret ke sini. Atau sudut setengah putaran. Sudut setengah putaran itu 180 derajat. Nah, kalau kita bandingkan tadi ya, luas yang 90 derajat aja 154 cm persegi. Maka luas yang 180 derajat kira-kira berapa? Ya 2 kalinya ya. Ini kan 90 jadi 180 dikali 2. Maka luasnya juga 2 kalinya. 2 kali 154 cm persegi atau sebesar 308 cm persegi. Intinya kalau juringnya makin luas ya,
ternyata sudut pusatnya juga makin besar. Nah, ini kan sesuai dengan pernyataan nomor 8 tadi. Kita cek, jika semakin besar luas suatu juring, yes, punya kita juga semakin besar ya, dari 154 ke 308, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga. Yes, betul ya. Dari hanya 90 derajat ini tadi menjadi 180 derajat. Cukup jelas ya. Nah, ini contohnya Kak Sari ya. Kalau kalian mau pakai contoh angka-angka yang lain, boleh, silahkan. Nah, terakhir pernyataan nomor 9, jika semakin kecil panjang suatu busur, maka ukuran sudut pusat yang menghadap busur tersebut akan semakin kecil juga. Ini juga betul ya. Jadi pernyataannya iya. Pembuktiannya seperti ini. Ini dia gambarnya dan ukurannya. Ini Kak Sari pakai gambar mirip kayak untuk pembahasan pernyataan nomor 2 tadi adik ya. Di sini ada busur kecil A, O, B ya, atau juringnya A, O, B, berarti busurnya itu A, B ini ya. Panjang busur kecil AB, jadi jangan pakai A, O, B ini nanti. Gini aja. Nah, sorry. Dah. Kak Sari ulang nih ya. Panjang busur kecil AB ini kalau jari-jarinya 7 cm, tadi sudah pernah kita hitung, panjangnya adalah 11 cm. Kemudian panjang busur besar AB atau BA yang di sini ya, yang sudutnya tadi adalah 270 derajat. Nah, panjang busurnya adalah 33 cm. Ini sudah Kak Sari catatkan, panjang busur besar AB sama dengan 33 cm ya. Kemudian panjang busur kecil AB yang ini adalah 11 cm. Nah, tadi kan pernyataannya nomor 9 itu jika semakin kecil panjang suatu busur, semakin kecil ya, berarti dari 33 ke 19 nih, dari 33 ke 11 ya. Dari 33 ke 11 kan semakin kecil kan? Katanya ukuran sudut pusat yang menghadap busur tersebut akan semakin kecil juga. Bener apa enggak? Bener ya. Kalau yang besar ini 270 derajat, ternyata kalau yang kecil ini hanya 90 derajat. Jadi betul, kalau panjang busurnya itu semakin kecil, sudut pusatnya juga semakin kecil. Jadi ini pembuktian untuk pernyataan nomor 9. Kalau jawabannya sih simpel ya, hanya iya gitu aja. Nah, untuk pembuktiannya kalian boleh gambar ulang kayak gini, ngikutin Kak Sari ya. Oke, berarti tugas Kak Sari sudah ya. Nanti di halaman 66 ini di bawahnya ada lagi tabel ya, atau kolom-kolom bagian ayo kita menalar. Itu akan Kak Sari buat pembahasannya di video yang lain. Kenapa? Biar durasinya nggak terlalu panjang, kalian nggak terlalu pusing ya. Ini aja sudah hampir 30 menit kok. Belajar itu enaknya banyak breaknya dek. Jadi break dulu, diresapi dulu, nah baru belajar lagi halaman yang berikutnya atau yang materi yang berikutnya, kayak gitu ya. Banyak breaknya itu makin bagus. Udah, Kak Sari mau pamit dulu ya. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Untuk yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari boleh chat aja di 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.